Ini aku ingin menjawab omongan dari Gatelful ya. Gas! Ya, aku punya 10.000 euro. Ya, ini nggak omon-omon ini ya. Aku lebih baik nggak pulang ke Indonesia. Tak siapkan 10.000 euro. Oh sekarang isu. Ini isu atau beneran Kak? 10.000 ya, 10.000. Mau kok Grateful? Itu bisa menghidupi kau sampai mati itu. Tahu kau? Jadi kau ndak usah jualan kue-kue lagi. Sampai kau jual itu barang dompetmu yang kau tutup sama cancut itu. Tapi Kau kakak jual ada pula rekamannya itu. nggak kak? Kakak ada rekaman bukti nggak waktu Grateful ngomong itu kak? Ada. Oke, nggak apa-apa kalau kakak punya bukti ya oke lah nggak apa-apa. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bombom. Nggak ada yang seperti Pak Bombom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak-banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Sudah 1,5 tahun si botak biadab alias Edwin Metatron berada di Belanda. Sehingga banyak orang tanda tanya, apa yang dia lakukan selama 1,5 tahun ini untuk menghidupi dirinya, untuk membiayai hidupnya, kan gitu. Banyak orang bertanda tanya. Apalagi kita tahu dia sendiri, ya, dia sendiri alias Edwin botak biadab itu tidak bisa mendapatkan asilum, tidak bisa memohon suaka karena nggak ada dasarnya. Apa dasar dia untuk memohon suaka? Misalnya dia bilang, oh saya mau dipersekusi, oh saya mau ditangkap. Mana buktinya? Anda mau ditangkap, Anda dipersekusi. Nggak ada. Bahkan tidak ada surat dari pihak kepolisian kepada Edwin untuk menghadap ataupun untuk undangan sebagai saksi ataupun klarifikasi. Jadi nggak punya dasar apapun dari si Edwin ini untuk minta suaka. Berbeda dengan Babi Jonge. Babi Jonge jelas ada berita-beritanya, dia ditetapkan sebagai tersangka, dia dijadikan DPO oleh pihak kepolisian Indonesia. Dari dasar berita itulah si Paul Jang memohon suaka sehingga bisa dapat asilum, sehingga bisa dapat tenda dari pemerintah Belanda. Kalau si Edwin nggak ada, teman-teman. Tetapi dari mana biaya dia bisa jalan-jalan, makan, dan sebagainya? Akhirnya dari internal mereka sendiri, dari mantan teman terdekat dia, membocorkan bahwa dia itu ternyata, teman-teman, jadi mokondo. Dia jadi peliharaan, memuaskan seorang tante-tante yang ada di Belanda. Wih, siapa itu kan gitu? Apakah Reda Marbun? Oh tidak, teman-teman, Reda Marbun di Jerman. Jadi tante ini haruslah di Belanda kan gitu, biar bisa sering-sering dengan Edwin botak biadab. Siapa tante ini? Tante ini bernama Egner, teman-teman ya. Jadi hal ini dibocorkan atau dihembuskan oleh Grateful, yang merupakan sohib terdekat dari Edwin botak biadab sebelum sekarang pecah kongsi. Jadi kalian harus tahu dulu, teman-teman ya. Grateful itu sering curhat kepada Edwin mengenai
hubungan asmara dia dengan Mozart, termasuk saat dia ditipu oleh Mozart sampai 60-an juta lebih. Jadi Grateful ini curhatnya sama Edwin Botak Biadab, dan itu sudah dibuktikan dari screenshot WhatsApp chat antara Edwin dan Grateful yang membocorkan Edwin, teman-teman. Dan biasanya yang namanya teman curhat pastilah dua sisi. Si A curhat, temannya pasti juga curhat juga, kan gitu. Ya, biasanya dua sisi. Sehingga kita makin leluasa atau makin dekatlah hubungan tersebut. Kalau cuma satu pihak yang curhat, biasanya ya yang satu pihak jadi pegang rahasia, atau bisa dibilang kita jadi takut sama dia karena semua rahasia kita dia yang pegang. Tapi pertemanan itu bisa nyaman karena kita curhat, pihak sebelah juga curhat sama kita. Jadi kita merasa saya pegang rahasia kamu, kamu pegang rahasia saya. Jadi kita nggak ada ini ya, nggak ada kemungkinan untuk saling bongkar. Karena kalau kamu bongkar, saya bongkar juga. Nah, jadi biasanya gitu, teman-teman. Ya, kita akan lebih nyaman curhat dengan orang yang dia juga curhat sama kita. Pasti seperti itu. Ya, karena kita curhat, dia curhat. Sama-sama pegang rahasia, sama-sama jangan bocorkan. Biasanya seperti itu. Dan itulah yang terjadi antara Grateful dan Edwin Botak Biadab ini. Curhatannya apa? Nah, ini yang menarik, teman-teman ya. Ini curhatan tentang bagaimana Edwin Botak Biadab bisa hidup di Belanda. Jadi ternyata Edwin Botak Biadab, walaupun bentuknya ya bisa dibilang tidak menarik secara lelaki ya, secara lelaki tidak menarik, tapi mungkin kepala botaknya itu menarik sebagian tante-tante. Dan salah satu tantenya adalah Egner ya. Jadi Egner ini dikatakan oleh Grateful, dia pernah ya melakukan hubungan mantap-mantapan dengan yang namanya Edwin Botak Biadab. Jadi Edwin sesudah diusir dari tempat Paul Jang, dia nyari kan, waduh saya mau tinggal di mana ini? Saya diusir sama Paul Jang. Ya, ini kilas balik nih, teman-teman. Si Edwin itu takut gara-gara dia dilaporkan di Polda Jawa Timur dan beberapa Polda, serta kasusnya itu sempat viral ya, masuk berita. Dan dia pikir, waduh ini bentar lagi saya akan diciduk, bentar lagi saya akan ditangkap, saya mau kabur, tapi saya nggak mau kabur ke Malaysia seperti Agatha gitu kan, karena kalau ke Malaysia ngapain gitu, ataupun ke Timur Leste seperti Victory Alda, itu orang miskin, itu orang susah. Sedangkan Edwin dia merasa bahwa keluarga saya keluarga kaya, keluarga yang berkecupan, saya maunya ke Eropa lah ya, seperti Paul Jang. Dia kontaklah Paul Jang, terjadilah hubungan antara Paul Jang dan Edwin Botak Biadab, dan itu diakui ya sama kedua belah pihak. Awal-awalnya Paul Jang yang menjemput dia dari airport, bahkan menjanjikan akan rembes, akan menggantikan tiket perjalanan Edwin Botak Biadab ya dari Indonesia ke Belanda. Dia akan gunakan yayasannya untuk rembes atau mengeluarkan biaya ganti perjalanan tersebut, yang sampai detik ini tidak terjadi dan diungkit oleh si Edwin ya. Dia bilang, wah Paul Jang menipu, dia bilang mau bayarin tiket, ternyata tidak. Nah, terlepas dari itu, artinya dia diterima oleh Paul Jang dan tinggal di rumah Paul Jang. Dan untuk hal itu clear kita ya, clear bahwa dia ditampung oleh Paul Jang saat di Belanda. Sempat beberapa kali live bareng ya, dia tinggal di rumah Paul Jang sebelum diusir sama Paul Jang, karena menurut Paul Jang ini orang nggak tahu diri, dikasih tempat tinggal, dikasih numpang, malah ngundang-ngundang orang datang. Dia merasa seakan-akan itu rumah dia. Dia udah jadi tamu numpang, tapi dia berani menerima orang-orang untuk datang ke rumah. Udah jadi kayak tuan rumah. Sehingga dia diusir, teman-teman. Diusir. Dan setelah diusir, dia tentunya butuh tempat tinggal. Di mana dia tinggal? Ternyata ditampung oleh Tante Egner. Ditampung oleh Tante Egner yang tinggal sendirian. Ya, namanya perempuan lagi tinggal sendirian, suaminya sedang kerja di luar ya, keluar kota, tidak tinggal di situ. Dan mungkin karena baca Amsal ya, biasalah teman-teman kan. Saya rasa nggak perlu saya bacain lagi ya, tentang suamiku sedang pergi jauh, marilah kita memuaskan birahi kan gitu. Bunyi ayatnya seperti itu. Suamiku sedang pergi jauh, marilah kita memuaskan birahi ini. Waduh. Maka terjadilah hubungan tersebut menurut Grateful ya. Jadi kalau mau marah jangan sama saya nih, Tante Egner maupun Edwin Botak Biadab.
marahnya ke Grateful yang ngomong, dan kalian tahu itu ya, oke? Dan di sini Tante Ekner ngamuk besar teman-teman, ya, ngamuk besar dia. Waduh, dia bilang apa ini ya, siapa yang sudah membongkar hubungan saya ini ya, kurang ajar gitu. Dan dia menyediakan uang 10.000 euro untuk ya, membereskan masalah ini. Jadi ada 10.000 euro yang disediakan untuk membereskan masalah ini. Ini menarik. 10.000 euro kurang lebih 200 juta teman-teman ya. Uang Indonesia kurang lebih sekarang 200 juta. 1 euro 20.000. Artinya 200 juta ini ya. Nah, ini menarik. Disediakan 200 juta, bukan 1 M, tapi 200 juta saja. Dan kalau bicara 10.000 euro harusnya sanggup lah. Kalau bicaranya 1 juta euro, mungkin berat ya. Bacot aja itu. Tapi kalau cuma 10.000 euro, saya yakin Tante Ekner ini siap menyediakan. Nah, ini menarik teman-teman ya. Dan saya yakin ini akan jadi bola panas. Jadi kita bahas duluan. Kita nonton dulu bagaimana keseruan bongkar-membongkar tentang hubungan terlarang Edwin Botak Biadab ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman, disiapkan dulu makanan dan minuman cemilan terbaik kalian. Jangan lupa di check out mau di madu teman-teman, kita jualan madu ya. Banyak sekali varian-varian madu yang kita jual. Selain jualan madu, kita jualan kopi. Dan kita ada jualan gula aren juga. Harum sekali. Walaupun pakai ini tembus teman-teman, tembus nih. Ya, kita juga jualan gula aren cair teman-teman ya. Yang mau beli silakan, link pembelian sudah kita taruh di deskripsi. Dibeli teman-teman. Kalau nggak dibeli, kita lemas. Ya, kita lemas. Jadi gagal kita jadi penjual. Oke, kita dengarkan. Jangan gitu teman-teman, maksudnya kurang-kurangin lah memfitnah saya, gosip-gosipin saya, jangan ya. Saya itu sudah diamin kalian, itu bukan berarti saya tidak tahu bobroknya kalian gitu loh. Ya, saya itu diam bukan berarti saya nggak tahu bobroknya kalian gitu loh. Justru saya tahu bobroknya kalian, saya diam karena itu bukan bagian saya ngurusin kebobrokan kalian. Ya, kalian yang punya kebobrokan nggak perlu saya kasih tahu. Orang sudah tahu, itu bukan bagian saya. Tapi sekalian ini ngejek saya seenak jidat kalian. Jelek-jeleknya saya gini ya, saya ngupil nggak pernah pakai cotton bud ya. Jelek-jeleknya saya kayak gini, saya itu kalau ngupil nggak pernah pakai cotton bud. Ingat kalian ya? Jelek-jeleknya saya kayak gini, saya nutup mulut itu nggak pernah. Nggak pernah. Jelek-jeleknya saya ya, saya kasih tahu kalian. Jelek-jeleknya saya nge-live itu nggak pernah pakai cotton bud. Ya, jelek-jeleknya saya kalau nutup mulut itu nggak pernah. Mulut saya itu maju dulu baru nutup mulut saya, nggak pernah. Jadi jangan hina-hina saya, jangan. Saya tidak pernah peduli dengan kalian. Apa yang kalian punya, berkat apa yang kalian peroleh dari para spender, dari Tuhan atau siapapun, saya tidak mau peduli. Tapi jangan pernah sebut-sebut nama saya lagi, ya. Ini perempuan-perempuan ini saya sudah diamin, tapi buka blokirnya Grateful, dia mau naik. Banyak akunnya dia, suruh naik. Ngapain pakai akun-akunnya? Banyak akunnya dia, kenapa harus akunnya yang itu ya? Suruh dia naik. Ya, jadi jangan bahas saya ya. Bilang siapa tadi kan si ketemu dulu baru gitu-gitu gitu kan. Ketemu dulu baru gitu-gitu gitu kan. Ketemu dulu baru gitu-gitu, dia bilang kan, "Oh, ini Dirman ya yang selera sama Yuli ya," gitu. Bah. Nggak tahu seleranya Yuli. Seleranya Yuli itu ya bukan yang Ma. Nggak pernah, nggak ada selera Yuli yang kayak gitu-gitu. Halo. Aduh, cantik sekali, bahaya ini. Harus dong. Nanti yang suka kemiri loh, Kak. Nanti yang suka kemiri. Kak Glenn, pinjam bajunya biar aku diuber sama si Chef. Kak, coba Kak, nutup mulut Kak, susah nggak nutup mulutnya Kak? Nutup mulutnya susah nggak? Oh nggak, oke. Pejamkan mata. Kenapa cantik sekali, Mam? Mam, kenapa cantik sekali, Mam? Herder loh. Mam tadi ke gereja nggak, Mam? Ke gereja. Ke gereja. Berarti sebenarnya wanita
Iya, Kak Engnar. Berarti wanita itu sebetulnya nggak penting lah ya botox ya. Tergantung dari bibit bobot Nggak bebet penting ya. lah. Benar nggak sih? Dari dalam. Iya loh. Ya, Nah, dari dalam tuh, kalau dengerin memang tuh, ada teman-teman. Tuhan Yesus akan keluar beauty-nya. Aura beauty-nya akan muncul. Bang Beke, Bang Beke, Dengerin Bang tuh. Beke, Bang Beke, Babe, Bang Beke, Babe, itu Yuli, Mam Ya. Magnur, yang di sebelah kepanasan mereka lagi cari-cari ayat untuk membenarkan mereka tidak gereja hari ini. Kepanasan loh mereka. Itu ya. Waduh. Bukan Nih, hari ini, aku setiap akan- minggu gak pernah ke gereja. Mana ada Iya. ibu ini ke gereja? Coba, mana apa nama gerejanya? Coba. Anak-anaknya yang cowok kapan terakhir ke gereja? Suaminya kapan terakhir ke gereja? Ibu Inef itu perlu kapan terakhir ke dipertanyakan. gereja? Nah, perlu dipertanyakan ya. Iya. Nggak Sekarang usah gini, cuap-cuap bom-bom. Aku ambil handphoneku. Gini, Pak Putih ya. Ya. Ini aku ingin menjawab omongan dari Gatelful ya. Gas. Ya. Aku punya 10.000 euro. Ya. Ini nggak omon-omon ini ya. Aku lebih baik nggak pulang ke Indonesia. Tak siapkan 10.000 euro. Siapa yang bisa membuktikan aku ada main sama Bang Meta? Ada video, Iya ada loh, tadi digoreng itu ya. betul-betul real. Narasi ya. Iya. Tadinya Iya. digoreng ya, Kak ya. Iya. Narasinya hari ini di komal mereka. Iya loh, parah loh. Iya. Selama ini yang Tuh, kayak tuh sayembara tuh, sayembara tuh. gitu. Berapa 10.000 tuh, euro? sayembara loh orang. Berapa euro, Kak? 10.000. 10.000 ya. Kasih tahu teman-teman. 10.000. Sep cuman bisa 2.000, Sep cuman bisa 2.000. Kasih pinjam bajunya Kak sama Sep. Iya. Iya, 10.000 ini. Betul. Terus gini ya. Tolong satu bisa tunjukkan saya tidur dengan Metatron. Itu harus ada bukti ya. Kalau sudah bisa berani bernarasi seperti itu harus bisa menunjukkan bukti. Gitu loh. Buktinya mana? Gitu. Silakan. Gitu. Dan saya akan datangkan Metatron di sini. Kalau bisa. Nah, ini untuk si Grateful ya. Moncongmu yang sudah kayak bemo itu ya. Hati-hati kau, ya. Nanti lihat aja kalau kau sudah ditapuk sama Tuhan, baru tahu rasa kau. Aku selama ini aku kunci mulutku, aku hati-hati mulutku, aku Yes. tidak pernah nyenggol siapapun di sini. Kenapa kau ungkit-ungkit aku? Kau memang punya niat ini sama aku ya. Itu tak ladeni kau Grateful. Kalau memang itilmu itu sudah gatel gini, ngomong, tak carikan lagi. Nggak cuman PG aja yang bisa ngomong itil ya. Hati-hati kau. Ini aku juga mau tunjukkan ya. Ini studioku. Gimana nih? Puter balik itu gimana nih? Nah nih. Aku sudah putar balik enggak ini? Simpan. Ini tempat aku nyanyi di sini ya. Ini ruang tamuku. Lupa aku belum nyalain lampu. Ini dapurku. Ya. Dapurku ini aku asuransikan. Dapurku ini bisa bangun rumahmu, Binef. Ini dapurku. Ini mesin cuci piring. Ya, aku ndak sibuk-sibuk tanganku sampai rangen. Ini dapurku. Ini ada oven. Ya. Di kamar sana juga ada oven. Ini ada kulkas, aku ada 2 kulkas di sini. Ini dapurku. Elektris punya ya. Punyanya merek AEG. Dapur aja loh. Aku pakai ini ya. Ini asli ya ini ya. Ini dapurku ada hiasannya apa ini? Anggrek. Ini Mam, asli ini- coy. Asli Mam. coy. Mam, Asli mam, nih. mam lagi ngekin siapa si Winep? Tuh jijik aku lihat dapurnya. Ini dapur saya ini.
Kau tahu ini dapur Jauh lah, saya. Mam. Jauh lah, Kau Mam. tahu ini Jauh. dapurku ini diasuransikan sama suamiku. Sebentar Kak, mungkin ada yang nggak tahu nih kenapa Kak Ekner sampai seperti ini. Jadi begini teman-teman, kenapa Kak Ekner akhirnya merespon? Tadi kan ada itu narasinya si yang susah mingkem itu. Katanya Bang Meta pakai koloran di rumahnya Bunda Ekner seperti itu. Nah. Tapi nggak tahu buktinya ada apa enggak. Kita kan nggak tahu. Ya kita juga harus maklum lah kalau yang susah mingkem itu pasti cuap-cuap aja gitu ya kan. Itulah Tadi kenapa dijawab. Bunda Ekner ini menjawab seperti itu teman-teman. Silakan lanjutkan Bunda. Tadi baru dijawab. Tadi baru dijawab, Mam. Dijawab si Grateful. Dia bilang, biar tahu rasa kalian gimana enaknya, gimana sakitnya kalau dilemparin isu. Lah isu? Kok sekarang isu sih? Kok sekarang isu? Ini isu atau beneran Kak? 10.000 ya, 10.000. Mau kok Grateful? Itu bisa menghidupi kau sampai mati itu. Tahu kok. Jadi kau ndak usah jualan kue-kue lagi. Sampai kau jual itu barang dompetmu yang kau tutup sama cancut itu. Tapi Kau kakak jual ada pula rekamannya itu. enggak kak? Kakak ada rekaman bukti nggak waktu Grateful ngomong itu kak? Ada. Oke, nggak apa-apa kalau kakak punya bukti ya oke lah nggak apa-apa. Maksudnya kita Ada. juga jangan sampai kurang dibilang. ajar kau. Gatel full itu kurang ajar kau. Aku tidak pernah ungkit-ungkit kau ya. Ya. Tapi kalau Grateful ada, kalau Grateful ada ya video nggak mau. Nah, itu ada. Aku punya. Kerjaku kalau santai, ini kuteks ini. Berapa kuteks ini? Aku belum sepil sepatu-sepatuku ya. Aku belum sepil kacamataku ya. Belum. Tunggu mam. Harusnya kan mam, kalau si Grateful ngomong kayak gitu kan, oh ada Prof Meta dari belakang pakai kolor katanya gitu. Harusnya dia pakai Itu di mana bukti itu? kan, video atau apa gitu. Ya, kalau kita ada nih Grateful, foto apa videomu lagi ocok-ocok itu, oglo-oglo itu sama. Iya, silahkan tunjukkan. 10.000. Lumayan, kau ndak usah jualan empikmu lagi tuh. Ya kan jadinya ini ya teman-teman, sebenarnya kan Kak Ekner ini sebenarnya nggak mau kayak gini-gini kan, karena memang ada orang yang membuat berita-berita hoax. Jadinya Kak Ekner tuh, padahal Kak Ekner nih, Kak Ekner pernah komunikasi nggak sama si dia itu yang susah Gak pernah Enggak pernah kan, Mam? Aku. Gak pernah. Berarti buktinya Atau mau itu. kita puterin mam? Mam mau kita puterin mam? Lihat ini mikrofonku ini. Cek ini. Punyanya Shure. Berapa? Sure. Wih, mahal tuh mam. Mahal. Ya. Aku tidak pernah mau sombong aku. 500 mata memandang di sombong. sini. 500 mata memandang, Bunda Ekner nih hanya menjawab ya fitnahannya itu Mam, ya. mam, tapi Saya ini itu tidak Yuli pernah bisa mau nggak? narasi. Kita putar itu yang nggak mau. Janganlah dirumpu soalnya penontonku nggak suka gitu-gitu. Sorry ya, Bang. Jangan bintang. Kasih tunjuk aja bintang. Jangan. Inputan, nggak usah yang nggak yang kayak gitu-gitu Boleh jangan. masuk, Kasih boleh input masuk aja ke perbandingan ini aja deh, dapur aja deh bintang. Dapurnya yang ono bintang. Dapur aja Yang gimana? ada di grup bintang. Nah, dapur aja deh, ngukur dapur aja bintang. Itu di grup ada kan? Tadi dilempar. Aku sudah berapa feet itu? Masih berapa feet yang aku buat? Nggak punya waktu aku sebenarnya. Mau aku spill kacamataku, Mau aku spill kacamataku. Jangan Kak. Kawat gigi kakak aja ada nggak? Kawat gigi kakak punya kawat gigi nggak? Nggak punya lah Yul. Oh nggak punya kawat gigi ya, sorry. Itu kayak si Winet itu. Si suami tukang rombeng aja sombongnya ampun-ampun, menjijikkan kau. Aku belum pernah ketemu kau. Kau sudah pakai parfumku. Wih, Mau tahu parfumku? parfum apa Kak? Tanya itu Winet itu. Bu Sofi, salam Bu Sofi, selamat hari Minggu Bu Sofi. Dipikir netizen. Bener loh, kalian gak usah DM saya. Ya bener, ini sayembara 10.000 euro. Iya beneran sayembara ini.
Tapi autentik ya. Ada videonya berdua di ranjang main Betul, ya. betul. Tanpa durasi betul. terputus. Mhm. Nah, Kayak apa kalian itu? Kok seenaknya? Aku nggak pernah notis kalian ya. Enggak, memang kesalahannya orang Lihat itu itu sekarang video-videoku itu. Bentar Kak, aku izin tambahkan. Memang kesalahan orang itu seperti ini. Dia bencinya sama siapa gitu. Tapi orang yang lain kena gitu. Nah ini kan memang yang sebenarnya kakak ini kan nggak ada urusan kan? Kakak nggak kenal jujur ya sama Grateful, maksudnya nggak pernah. Nggak ada aku. Iya, Nggak tapi ada kok dia kontak berani apa-apa, mengeluarkan nggak. fitnah seperti itu? Atau mungkin dia geram sama Prof Meta, tapi dia sama kakak jadi korban ini tuh nggak boleh. Nah, kenapa Silakan, Kak. iya? Kenapa mesti harus aku gitu loh yang dikorbankan gitu loh? Gitu loh. Kalau mau kau jual memekmu jual aja gitu loh. Gitu loh. Jangan jual omongan kamu. Aku tidak pernah, selama ini Yul, aku tidak pernah bernarasi Yul. Aku punya karpet merah tuh di tempatnya Kak Reda, nggak pernah mau naik aku. Kurang ajar. Kayak Vineh mau pamer-pamer dapur, menjijikkan. Dapur kayak gitu, aduh Pak Putih. Jangan sampai Pak Putih itu keracunan dikasih makan kayak gitu Pak Putih. Kau tahu sekarang Vineh, ya toh? Dapurku tuh aku asuransikan, dapurku. Aku bangun dapur, bisa bangun rumahmu yang reot itu. Yang plafon udah mau jatuh-jatuh itu. Minta maaf ya, aku tidak pernah sombong. Kurang ajar. Kurang ajar ini. Kalau nggak diladeni kayak gini kurang ajar itu. Tapi ya sudahlah Kak, maksudnya kita tahu gimana dia kan. Maksudnya kita sudah tahu gimana dia. Shalom teman-teman yang baru masuk ya, 600 orang ya, shalom semuanya. Ya memang ya teman-teman tahu ya kenapa Kak Ekner menjawab, karena Kak Ekner juga punya keluarga, Kak Ekner juga punya rumah tangga. Kita juga sebagai orang yang ini kan harus memahami ya kefitnahan-fitnahan yang tidak Saya benar punya itu bisa nggak dipertanggungjawabkan. Saya punya gitu. saya punya suami baik-baik suami saya. Ya. Apa salah saya mendatangkan terima tamu teman yang ada di Apologet ini mampir ke tempat saya? Gak ada salahnya kan? Kenapa kau bully saya kayak gitu? Ya. Jengkel aku Yul. Baru kali ini aku ngomong kayak gini. Aku minta maaf. Baik. Baik Kak, paham Kak, paham. Aku Bu Sofi. Paham. Memang kalau maksudnya kalau kakak punya rumah tangga terus tiba-tiba dapat kabar seperti itu ya pasti ada lah kekecewaan ya. Kita juga ngerti gitu. Beda memang, paham lah kita. Orang-orang Selama aku bertiktok, aku tidak pernah live. Tidak pernah live aku. Kalau live itu aku kasih lihat itu ada salju. Oh Ya. ini lagi musim rontok ini. Cuman itu. Live itu banyak yang lihat. Saya tidak pernah video call dengan teman-teman atau apa. Tidak pernah aku. Tidak pernah saya video call. Teman siapa yang video call sama saya? Iya Kak. Itu Bu mimpi. Dia mimpi tapi dia bilang di kita, dia yang mimpi cabul dia. Nah itulah Pak Putih. Pak Putih juga itu, Pak Putih mesti minum obat urus-urus Pak. Urus-urus. Pak Putih makan di dapur yang kayak kan Pak Putih. Aduh Bu, kalau saya kursus nanti gimana Bu? Udah Ya, makasih loh Kak Ekner ya. Makasih loh. pamit aku Bentar. pamit. Terima Ya, kasih banyak. Semangat Kak Ekner ya. Jangan Shalom ditanggapi. semuanya. Bu Jangan Sofi. terlalu ditanggapi Kak. Jangan terlalu ditanggapi hal-hal seperti itu ya. Iya, tapi tetap Cukup ya. satu kali aja. Sayembara tetap berjalan ya. Oke, siap. Saya kasih waktu 3 kali 24 jam. Uang saya siapin. Ya? Ya. Makasih banyak Kak. Pesanin baju, Yuk. pesanin baju yang seperti Kak Agner kirim ke Pak Sep ya. Ya, ada Bu Sofi nih. Aku harusnya Sini aja dulu Kak Parkun Kak, nggak apa-apa. Atau mau nyanyi-nyanyi dulu? aku tutup dulu ya, aku tutup Ya, dulu. oke. Shalom Bu Sofi, happy Sunday Bu Sofi.
Ya bisa deh, tapi aku masih kerja ini, lanjut aja. Waduh, Bu Sofi hari Minggu masih kerja loh. Lagi. Ya, salam Bu Siska Aritonang. Shalom Kak Juli, shalom teman-teman semua. Selamat. Shalom, Kak Siska. Ada yang mau disampaikan, Bu? Itu tolong bentar itu, aku mau ke belakang. Ya, Iya, ya. Oke. Saya paham. Teman-teman gini ya, saya paham tuh yang dibahas-bahas ini, tapi oke lah, nggak maksudnya nggak di ranah saya, nggak inilah. Tapi marilah teman-teman kita saling jangan saling menjatuhkan satu sama lain gitulah. Itu semua orang punya masa lalu, semua orang punya masalah gitu. Jadi ya kita harus dewasa lah gitu. Bu, bukan masa lalu, Bu. Ini masih terjadi sampai sekarang loh, Bu. Bukan masa lalu, Bu. Waduh, Pak Bom Bom juga yang kena ya. Pak Bom Bom tidak ada sangkut paut, tiba-tiba Pak Bom Bom juga kena. Dikatakan bahwa Pak Bom Bom itu nggak pernah ke gereja. Kalau untuk hal itu kita tahu lah. Orang dia pagi siang malam live terus kok. Hari Minggu dia pagi siang malam live terus tanpa putus. Artinya ini orang nggak ke gereja. Nggak mungkin dia bisa ke gereja, orang ada dia live gitu kan. Kecuali live-nya cuma malam gitu. Nah, bisa dia alasan, oh saya pagi ke gereja, saya ibadah pagi gitu kan. Ini pagi siang malam live terus, bahkan pernah 16 jam non-stop setiap harinya. Termasuk hari Minggu. Itulah yang membuat banyak orang bilang, ini orang nggak benar gitu kan. Bukannya ke gereja malah live terus. Ya namanya juga, kalau nggak live nggak dapat koin teman-teman, nggak dapat saweran. Karena saweran itu sangat menentukan hidup Pak Bom Bom untuk saat ini. Ya, karena dia nggak punya penghasilan lain, mau gimana. Terus Eigner, ya Tante Eigner menyediakan 10.000 euro bagi orang-orang yang bisa mendapatkan video dia lagi main kuda-kudaan dengan Edwin Botak Biadab. Ini menarik. Ya masalahnya gimana cara dapatkan? Kecuali taruh kamera CCTV atau kamera tersembunyi. Soalnya ini rumah kamu, kecuali mainnya di hotel. Kalau mainnya di hotel mungkin akan ada yang ngerekam gitu. Terus bagaimana membuktikan kalau mereka ada main mantap-mantapan? Ya dari chattingan si Botak Biadab kepada Grateful. Ya. Jadi contoh kita nggak usah jauh-jauh lah. RK itu selingkuh dengan si Priska. Siapa yang di sini bilang dia nggak selingkuh? Coba tunjuk tangan. Semua orang tahu RK selingkuh dengan Priska. Tapi ada nggak yang bisa tunjukkan foto mereka lah atau video mereka lagi kuda-kudaan? Video mereka lagi mantap-mantapan, nggak ada kan? Tapi semua orang tahu dia selingkuh. Kenapa? Karena banyak datanya. Karena dia sudah dilabrak. Karena dia juga secara tidak langsung dari statement-statementnya dia mengaku. Begitu juga dengan kasus ini. Grateful dengar dari Edwin Botak Biadab. Edwin yang setiap hari sering curhat sama dia, cerita, oh saya di Belanda sekarang aman, oh saya di Belanda sekarang ada yang nampungin, ya, ada Tante Eigner yang nampungin saya, memberikan saya tumpangan, memberikan saya makan, bahkan selain makan saya dikasih cuci kolong juga gitu kan, ada layanan servis cuci kolongnya. Waduh, apa ini teman-teman? Inilah ajaran Amsal itu. Jadi kalau ada yang nanya kok bisa seperti itu, kok bisa anak Theos melakukan hal-hal bejat seperti itu, loh kan sudah dibilang sama pendeta Mel Atok, di mana ada kantong Kristen di situ. Belanda ini kantong Kristen. Jadi wajar saja kalau itu terjadi. Ya wajar. Kan udah dibilang sama pendeta Mel Atok. Apalagi ini apologete gitu. Ya namanya apologete ya beginilah kelakuannya. Aduh, ngeri teman-teman ya. Bahkan Eigner mengatakan bahwa kalian bisa lihat nih, ini dapur saya nih, harganya sekian nih. Ini bukti bahwa saya sanggup bayar 10.000 euro. Kalau 10.000 euro saya yakin lah, orang-orang yang tinggal di Belanda pasti sanggup. Kecuali dia tinggalnya di camp pengungsian, kayak si Paul Jang ya, di tenda pengungsian mungkin susah keluarkan 10.000 euro. Kalau enggak ya masih gampang, karena 10.000 euro ya cuma 200 juta teman-teman. 200 juta itu bukan angka yang terlalu tinggi lah untuk mereka ya, kecuali untuk oten-oten gembel kayak Polikardus yang jadi penonton, Laskar yang jadi herder yang mungkin. Tapi kalau yang di Eropa enggak teman-teman, ya, bukan hal yang susah. Oke, terus dia bilang ini dapur saya saja lebih mahal gitu. Dan 10.000 euro itu bisa menghidupi Grateful sampai dia mati. Dibilang, kamu ambil nih uang, kamu bisa hidup sampai kamu mati gitu.
Gimana caranya 200 juta untuk sampai mati, teman-teman? Saya tanya kalian, angkat tangan nih. Ya, menurut kalian masuk akal nggak uang 200 juta rupiah bisa dipakai untuk biaya hidup kita sampai meninggal? Ya, kecuali dia umurnya tinggal 2 bulan, 3 bulan lagi mungkin ya. Kalau Grateful umurnya tinggal 3 bulan, nah mungkin 200 juta cukup. Kalau nggak cukup, teman-teman. Ini kita bicara biaya hidup manusia sekarang tuh mahal loh. Dan biaya hidup tuh naik terus. Dan sebelum dia meninggal kan biasa masuk rumah sakit dulu gitu kan. Masuk rumah sakit tuh mahal, jangan lupa. Jadi jangan berpikir 200 juta tuh uang besar. Jadi mungkin Ekner udah lama nggak pulang Indonesia. Jadi dia sepele dengan Indonesia ya. Dia pikir uang euro tuh besar sekali mungkin ya. Dia pikir 200 juta atau 10.000 euro tuh udah kayak bisa hidupi satu kampung gitu. Sakit jiwa ini anak. Saya nggak tahu dia berasal dari daerah mana saat di Indonesia sehingga dia pikir uang 10.000 euro tuh besar sekali. 10.000 euro tuh kecil, woi. Woi tante, kecil itu. Yang benar aja kamu. 200 juta tuh, mohon maaf, beli mobil aja sekarang susah dapatnya ya. Masih ada nggak mobil 200 juta? Nggak ada. Kalia Ayla saja sudah di atas 200 juta. Ya sekarang mobil-mobil baru nggak ada lagi yang di bawah 200 juta, woi. Kalau dulu masih ada, sekarang udah nggak ada. Jadi jangan gaya-gaya 200 juta itu. Oke? Jadi dibilang ini saya berikan kepada kamu, kamu nggak perlu lagi jualan tempikmu atau nggak perlu lagi jualan cipetmu. Aduh, kasar sekali ini omongan. Memang anak Teos kalau lagi roasting ngeri, teman-teman. Ini kalau anak Teos lagi ngerosting satu sama yang lain, biadabnya luar biasa. Kata-katanya, waduh, sadis. Dan kenapa bisa seperti itu? Ya inilah bukti ajaran Teos, teman-teman. Kalau nggak cakap kotor, nggak saling maki, bukan anak Teos. Inilah bukti anak Teos yang sesungguhnya. Harus saling maki, saling hujat, saling cakap kotor, dan sebagainya. Ya, jadi jangan terkejut dengan omongan-omongan yang brutal seperti ini, karena inilah Teos itu. Terus dia bilang ini saya belum nge-spill barang-barang saya ya, belum pamer parfum dan sebagainya. Aduh, astagfirullahaladzim, ini kok jadi lomba pamer lah gitu. Nanti dibalas susah gitu, nggak akan habis-habis karena Grateful mungkin miskin, tapi dia juga punya pendukung yang kaya gitu kan. Dia punya netizen yang kaya, dia punya spender, punya donatur yang kaya. Jadi kalau dilomba-lombakan nggak akan selesai, teman-teman ya. Kenapa membanggakan uang ya yang istilahnya bukan punya kamu gitu. Kalau Ekner oke lah, dia punya dia tapi punya suaminya sih. Aslinya punya suaminya, cuman ya dia istrinya. Dan sekali lagi, kalaupun dia mau kuda-kudaan sama Edwin Metatron ya sudahlah gitu. Dukung saja gitu, dukung saja main kuda-kudaannya. Untuk apa kamu nyinyirin atau kamu lawan gitu ya. Kalau saya sih ketawa saja lihat kelakuan mereka ini. Belum lagi si Pute ini ya, si Pute ini sok-sok ikutan. Mungkin dia mungkin pingin juga main kuda-kudaan sama Ibu Ekner. Ya mana tahu nanti ditampung kalau dia kabur dari Indonesia. Kalau dia pindah Belanda mungkin dikasih tempat tinggal juga, nggak tahu gitu. Karena si Pute ini ngapain lah ikut-ikutan yang gini. Dia sendiri sama istrinya saja pisah tanpa status. Sampai istrinya dienjot sama Saifuddin Ibrahim. Bayangkan, istri kamu itu lagi kuda-kudaan sama Saifuddin gitu. Gara-gara kamu nggak urusin. Gara-gara kamu pisah sama dia tanpa status ya. Sudah berpuluh tahun dibilang. Udah berpuluh tahun pisah. Bikin malu loh. Dua-duanya pendeta padahal. Ya, pendeta tapi kok kelakuannya begitu. Aduh, bikin malu sebenarnya. Dan lewat konflik-konflik Polycarpus ini kita bisa melihat sifat asli, warna asli dari orang-orang yang mengaku sebagai pemuka agama ini, ya, mengaku sebagai apologetnya, perwakilan agama ini. Dan kalian bisa lihat kebejatan moralnya benar-benar gila sekali, teman-teman. Ya. Di sini saya katakan sekali lagi, yang dinistakan adalah agama Kristen, yang dihina adalah agama Kristen, yang seharusnya menuntut mereka adalah dari pihak gereja. Karena kelakuan mereka sudah mencoreng nama Kristen, sudah mempermalukan agama Kristen. Agama Kristen yang sebenarnya tidak mengajarkan ini seakan-akan jadi dianggap oleh orang-orang mengajarkan ajaran seperti ini. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali bagi nama kekristenan. Tapi ya mau gimana? Inilah Polycarpus itu. Oke? Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Dan bagi teman-teman, sedikit lagi pengumuman. Ya, kita sekarang sedang berupaya teman-teman ya. Kalau ada yang tergerak nih kita gini-gini, tolong dulu teman-teman, tolong dulu ya. Semoga ada yang kasihan dengan saya. Semoga Allah gerakkan orang-orang baik di luar sana untuk membantu agar kita punya tempat yang layak
untuk membuat konten maupun podcast dengan narasumber-narasumber, karena tempat kita yang sekarang sangat tidak layak, ada di bawah tangga ini ya. Kita ada di bawah tangga gini teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu renovasi penyediaan studio kami, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang tertera di layar kalian. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Dan jangan lupa kita jualan gula aren cair, kopi, dan juga madu yang banyak variannya. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.